Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la amma ba'du. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan sampai dengan hari ini untuk tetap menikmati masa-masa di hari Ramadan yang mana sudah masuki usia hari ke-18 sih. Tes. Aman Mas, lanjut. Oh, oke. Oke, suara oke, lanjut. Oke. Terima kasih. Sudah berapa peserta ini hadir? Sudah 40 Mas, ayo langsung dilanjutkan. 40, efisiensi waktu Mas. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Muhammad SAW yang telah melimpahkan Ramadan hidayahnya bagi kita semuanya. Lalu hari ini kita lanjut lagi untuk kajian masif nih, bersama dengan Ustadz Ahid dari Teras Dakwah. Adapun susunan acara pada hari ini dimulai dari pembukaan, pembacaan tilawah, 3 karakter, dan kemudian materi. Mari kita bersama-sama membuka acara pada hari ini, pada pagi ini dengan bacaan umum kita bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh sahabat kita dari OYC 6. Kepada Mas Eko Purwanto dari OYC 6 dipersilakan. Monggo Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين لا يلحق بهم
وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah pada sekolah disebutkan tilawah kali ini dilanjutkan membaca 3 karakter oleh Mas Faisal dari YC 6. Dipersilakan. Mas Faisal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis.
ahli dalam berbisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter Muslim. Karakter Muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling Untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal untuk kesediaannya. Acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Tahid. Ustaz Tahid, apakah sudah terkoneksi dengan Zoom? Assalamualaikum Ustaz Tahid. Ustaz Tahid, Assalamualaikum. Ustadz Masya Ahid Allah. masih di toilet. Masya Mas Allah. Fajar, ada izin itu Ustadz Ahid masih di toilet tadi. Oh, nggih. Kepada peserta dipersilakan sambil menunggu Ustaz Tahid bisa mengisi absensi dulu yang telah dibagikan pada ini apa namanya? Message gitu ya. Dipersilakan sambil kita menunggu beliaunya. Insya Allah materi hari ini berkaitan dengan sinergisitas kekuatan umat. Ustaz Tahid sendiri berasal dari Yogyakarta, merupakan marbot Masjid Teras Taqwa dari Yogyakarta. Teman-teman yang dari Jogja, ada nggak yang masih yang kenal dengan Ustaz Tahid? Ada. Masya Allah. Kalau keseruan pasti kenal. Alhamdulillah. Ustaz Tahid sudah hadir di sini. Moga Ustaz Tahid bisa dimulai untuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita sampai di Ramadan yang ke-18. Shalawat. Semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, yang diberikan ke kami adalah tentang sinergitas untuk kejayaan umat gitu ya. Kalau kita lihat di Al-Quran, maka ada satu ayat yang terkait dengan sinergitas ini adalah Al-Maidah ayat 2, yang di situ artinya seperti ini ya, dan tolong menolong kalian pada kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa sinergi itu adalah saling menguatkan ya. Sinergi itu saling menguatkan, saling jadi ada unsur-unsur yang itu harus dibangun dalam sinergitas. Kalau kemudian diistilahkan ya, itu kan ada diistilahkan bahwa kaum muslimin itu seperti tubuh gitu ya. Ketika ada yang sakit maka lainnya akan merasakan. Seperti sekarang ini, kondisi sekarang di hari ke-15 Ramadan itu ada penyerangan Masjidil Aqsa ya oleh penjajah Zionis Israel, laknatullah. Itu kita sebagai kaum muslimin yang jauh di sini ya. Itu kan berapa ribu ya kalau kita tempuh di Palestina itu. Tetapi ini kan satu kondisi yang yaitu kita gitu. Itu yang di situ itu tetap kita, masjid yang kena adalah masjid.
Ini salah satu bentuk sinergi kita. Bagaimana kita merasakan adanya satu kondisi yang ya, piye nek kuwi terjadi ning awake dhewe misalkan. Minimal begitu ya. Minimal begitu. Tapi kalau beberapa asatid mengatakan bahwa kalau sudah tidak ada rasa ngehnya itu perlu kita pertanyakan iman kita. Karena ini permasalahan Palestina itu tidak permasalahan hanya bangsa Palestina, tapi permasalahan kaum muslimin. Itu mungkin salah satu bentuk sinergitas ya. Nah, kalau kemudian apa yang dalam kondisi yang lain gitu ya, bahwa sinergi dan koordinasi itu semakin dirasakan manfaatnya ketika memang di situ timbulnya adalah untuk positif dan bermanfaat untuk kehidupan. Jadi ada hal-hal yang itu harus diperhatikan dalam sinergitas teman-teman sekalian. Yang pertama saling percaya. Jadi sinergi itu kan modalnya ada saling percaya ya. Kalau nggak saling percaya, kayaknya kalau seperti akad-akad bisnis misalkan kita bersikah ya dengan orang lain gitu kan, ya harus saling percaya dulu gitu. Kalau sudah awalnya nggak percaya ya, itu juga sulit. Sulit merupakan rehan. Sulit ini. Nah itu kan harus ada saling percaya satu sama lain. Ya seperti apa suami istri gitu kan. Itu kan bentuk sinergi sebenarnya kan. Saling percaya dulu. Kalau nggak ada kepercayaan akan saling curiga. Ya. Ada kemarin meme itu sebuah meme itu ya. Harusnya itu yang mengecek HP-nya suami istri itu bukan istrinya mengecek HP suami ya, tapi suami mengecek HP istri ya. Kenapa kalau karena kalau istri itu ada salah maka yang itu bertanggung jawab adalah suami. Beda dengan suami yang melakukan salah adalah tanggung jawabnya sendiri kepada Allah. Itu sebuah meme yang kemarin muncul seperti itu. Baik, yang kedua apa? Yang kedua adalah luruskan niat ya. Mengenai luruskan niat ini erat kaitannya nanti akan mempengaruhi semuanya. Kita bertemu itu karena apa gitu ya? Karena sesuatu, apakah ada maksud yang lain? Gitu ya? Saya pernah mengalami ya sinergi dalam urusan dakwah itu ya, urusan kita berukhuwah gitu kan ya. Satu sama lain ini ternyata ada yang punya kepentingan di situ. Sehingga ketika itu berjalan sampai 1 tahun, 2 tahun itu baru muncul niat-niatnya yang buruk itu. Ya terjadilah perpecahan. Nah ini niat mereka yang nggak benar. Itu pengkhianatan itu sangat sakit gitu ya. Kalau kita itu sudah percaya dikhianati itu sakit. Gitu. Sakitnya sampai di sana. Itu maka kalau nggak lurus niat itu kan ya menyakiti orang, ya, mendolimi orang itu kan ya. Jadi urusannya tidak hanya di dunia ya kan sampai ke akhirat ya. Tapi orang yang didolimi itu kan menjadi punya nilai plus di hadapan Allah ya. Ketika orang didolimi itu doa-doanya terkabul. Maka kalau antum didolimi ya berbahagialah gitu ya. Karena doa antum nanti bisa terkabul gitu. Nah itu sebuah pengkhianatan tuh karena lurus niatnya tidak dari awal sudah mempunyai niat buruk sehingga di endingnya pun akan menjadi satu masalah. Gitu. Yang ketiga berprasangka positif. Ya. Jadi teman-teman berprasangka positif ini menjadi satu yang pokok ya. Ketika kita itu mau bersinergi ya. Jadi kalau kita sudah berprasangka buruk ya, kita yang terjadi adalah ketakutan, kekhawatiran gitu. Ya walaupun manusia itu diantara khawatir dan berharap gitu kan ya, khauf dan roja ya. Tapi kalau kita bersinergi itu kan ya tidak boleh kita berprasangka buruk ya, harus berprasangka baik lah. Ini nanti akan berkembang, akan saling menguatkan, saling bisa menjaga, saling merawat, saling menguntungkan gitu kan. Berpikirnya seperti itu sehingga nanti energi yang timbul itu energi yang positif yang bisa kemudian satu sama lain ini akan bergerak bareng gitu ya. Kemudian yang keempat adalah
itu tidak menikung bahasa saya itu. Tidak menikung itu ya selingkuh gitu ya. Nah, kita sudah berakad tengah jalan ternyata dia punya maksud yang lain atau mengambil sesuatu dari kita gitu kan ya. Itu sebuah kondisi yang membuat rusaknya sebuah sinergitas. Jadi kalau itu bisa kita kuatkan satu sama lain itu, maka dalam sinergitas ini akan terjadi sebuah keadaan yang bisa nyaman semuanya. Ya Rasulullah ketika dulu ada 4 sahabat ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan ada Ali, itu kan satu bentuk sinergi yang Allah ciptakan ya kepada Rasulullah, sehingga orang-orang ini saling menguatkan ya, para sahabat ini tidak jalan sendiri-sendiri ya. Bagaimana Umar seperti itu ketika ada yang tidak suka terhadap Rasulullah, bagaimana kemudian Ali yang hatinya halus ya. Kata guru saya itu saking halusnya hatinya Ali ini aja melihat daun aja seperti melihat Allah gitu. Masya Allah Ali itu. Kemudian ada Utsman dan ada Umar. Itu kan sahabat-sahabat yang punya karakter sendiri. Jadi potensi masing-masing orang yang saling bersinergi ini kalau memang dia bisa optimalkan, ini akan kuat. Kalau saya di teras dakwah itu ya, di teras dakwah ini sangat erat dengan giat-giat di lapangan. Maka saya butuh sinergitas. Apa itu? Potensi masing-masing orang. Ada yang bisa video, ada yang bisa handle kamera, ada yang bisa megang MC, ada yang bisa nyiapin konsumsi gitu kan ya. Itu yang paling banyak disukai gitu. Karena plus icip-icip dan ada turahan ketika konsumsinya enak. Nah, ada lagi yang sukanya bersih-bersih, ada yang sukanya angkut-angkut. Nah, ini kita kumpulkan di teras dakwah itu. Kamu tempatnya di sini, kamu di sini ya. Kamu yang bersih-bersih nggak usah coba-coba jadi MC gitu ya. Nanti rusak semua karena dia nggak punya ilmunya. Nah, maka ilmu itu penting dalam potensi-potensi yang itu bisa disinergikan satu sama lain. Nah, kalau di SBC ini bagaimana ya? Ini teman-teman sekalian, saya mengutip ya, melihat satu halaman dari Majelis Ulama Indonesia, itu ada macam-macam metode dakwah Islam. Ada fardiyah, dakwah fardiyah. Fardiyah itu dilakukan oleh seseorang dalam jumlah yang kecil ya, dan tidak tersusun secara tertib. Jadi dadaan ya. Ketika dia safar kemudian ketemu orang kok cocok ngobrolnya ini ya. Akhirnya ada tema-tema yang dia saling bisa sampaikan satu sama lain untuk mengingatkan satu sama lain. Lah ini disebut dakwah fardiyah. Yang kedua dakwah amah. Amah ini M-nya 2 ya. Kalau M-nya 1 amah, kalau A-nya dihilangi jadi mamah. Mamah itu beda lagi. Nah, dakwah amah ini dakwah yang disampaikan dengan media lisan ya. Media lisan tapi jumlahnya besar. Misalkan tabligh akbar Ustaz Abdul Somad. Atau waktu kita ada GWO misalkan ya. Ada satu orang misalkan CRA yang memberikan, kemudian dalam jumlah besar. Nah, itu disebut dakwah amah. Kemudian dakwah bilisan ya. Penyampaian informasi pesan melalui lisan. Nah, ini juga menyampaikannya hanya lesan tulisan. Kemudian yang keempat dakwah bilhal. Ini lebih mengutamakan perbuatan yang nyata. Di apa sih yang bisa kita kerjakan? Yuk kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita lakukan. Ini mau praktis gitu ya. Penyikapan dalam satu yang sifatnya praktis. Kemudian yang kelima dakwah tauwin. Ini melalui lisan menerbitkan kitab, majalah, artikel di internet atau koran gitu. Jadi melalui tulisan. Kemudian dakwah bil hikmah. Ini komunikasi khusus yang bersifat persuasif. Jadi teman-teman kalau melihat dari 6 metode ini, maka SBC ini bisa masuk menurut saya bisa masuk di dakwah bilhal, perbuatan nyata. Jadi kita itu kan oleh Allah dikumpulkan dalam satu komunitas yang masya Allah gitu ya. Semua mempunyai harta yang berlebih.
Buktinya apa? Salah satunya bisa ikut UYC sampai tuntas. Itu kan harta yang berlebih ya. Kalau nggak berlebih mungkin akan mandek di tengah jalan. Tetapi salah satu perjuangan kita dan Allah ridhoi dengan harta yang berlebih itu bisa ketemu di mana-mana ya, sampai ke Lampung, sampai ke Sulawesi, itu kan harta yang berlebih. Nah, setelah UYC selesai kita dalam coaching setahun itu, berarti kan masih ada harta yang berlebih itu. Bisa aja kemudian yang itu kita alokasikan untuk ya misalkan setahun sekali ya. Kalau saya lihat di grup WA OYC All itu kan ada 600 member gitu. Ya taruhlah ada 500 yang aktif gitu ya. Maka ketika dari 500 orang ini setahun sekali ya, urunan aja lah. Satu orang misalkan 500.000 atau 1 juta. Itu ada 1 tahun tuh bisa terkumpul 500 jutaan ketika 1 juta. Itu Masya Allah ya. Setahun bisa kita menggerakkan apa? Misalkan gitu kan. Dari 500 juta itu tahun ini untuk apa ini? Untuk bikin 1 outlet geprek 99 gitu kan. Itu kan 220 juta ya Pak Sur ya. Pak Sur ini enggak. Itu bisa dapat 2 itu. Hasilnya untuk apa? Untuk menghidupi dakwah kita ya, di SBC itu. Hasilnya bisa seperti itu. Atau bisa buka outlet Alif Bakri 1 gitu ya. Itu hasilnya untuk apa? Untuk ini. Itu Masya Allah. Jadi dakwah Bilhal ini sangat nyata ya. Sangat nyata adanya ketika memang itu bisa bersinergi seperti itu. Kemarin Ustadz Budi Azhar itu menjelaskan tentang wakaf. Itu Masya Allah. Ternyata wakaf itu bisa menghidupi sebuah negara ya. Dari dulu seperti itu ya. Mungkin ada sebuah pemahaman yang kurang bicara masalah wakaf itu yang kita pahami ya. Jadi wakaf itu di Ustadz Budi kemarin menerangkan bisa misalnya ada 1 outlet jualan itu diwakafkan, tapi ada akadnya. Yang 50% keuntungan itu untuk wakaf, yang 30 untuk anak keturunan, yang sisanya nanti untuk dimasukkan dalam infak yang dia kelola. Itu bisa seperti itu. Jadi tidak melepaskan semuanya, tapi sudah diakadkan di awal. Ini kekuatannya lebih luar biasa. Maka apa yang digerakkan oleh Ustadz Budi Azhar itu sekarang tentang wakaf itu. Nah teman sekalian, kekuatan-kekuatan ini ya, sinergi ini memang ya harus kita jaga gitu ya. Kita sudah berukhuwah satu sama lain itu, tinggal kita menjaga kepercayaannya, tidak menikung gitu kan ya, luruskan niat, ya. Saling melengkapi, saling berbagi itu sudah Masya Allah. Mungkin itu Mas Fajar sebagai pengantar. Aku ini kontramah dodo enggak bisa. Oh, saya bukan orang tipe penceramah. Ini hanya menyampaikan satu perjalanan yang saya alami. Kemudian saya ngambil, oh gini kayaknya gini tuh. Mungkin ini kalau udah Ustadz Nurholik mungkin lebih detail ya. Nah, beliau Pak Kiai gitu. Saya kan orang lapangan. Masya Allah. Di lapangan, menyelesaikan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahid. Masya Allah. Baik teman-teman, sebelum dilanjutkan untuk sesi tanya jawab, mengingatkan kembali yang belum absen silakan absen agar bisa ditilik oleh tim dari sinergi gitu ya. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, raise hand, dipersilahkan monggo. Pak Fajar, saya mau tanya langsung ke Mas Ahid nih. Monggo Ustaz, monggo. Assalamualaikum Mas Ahid. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Saya ketemu. Insyaallah. Mas Ahid mau tanya masalah sinergisitas ya. Kadang kan kita kan berhubungan banyak orang yang bukan cuma latar belakang sih. Pemikirannya beda, manhajnya beda, masanya beda, bahkan agamanya beda gitu Mas Ahid. Gimana untuk menyikapinya Mas Ahid? Kadang kan kita agak nggak pernah berhubungan sama orang-orang yang berbeda dengan kita, apalagi beda agamanya gitu. Nah, mungkin ada tips-tips supaya kita ini sinergisitasnya sama mereka langgeng dan saling bermanfaat satu sama lain gitu Mas Ahid. Nah, itu pertanyaan dari saya. Nah, turun. Langsung Mas Azhar. Langsung silakan Ustaz. Ya, cari kesamaannya aja, jangan cari bedanya.
Jadi itu yang buat kita itu bisa terkotak-kotak gitu ya. Jadi menurut saya itu kenapa kita nggak bisa klop ya? Karena kita ketika kita kumpul tuh yang cari bedanya gitu. Cari aja samanya. Gitu. Di Masjid Teras Dakwah itu 10 hari pertama sholat tarawihnya 4-4-4-3 gitu kan. Ini 10 hari kedua sholatnya 2-2-2-2-3. Ini 10 hari terakhir nanti paling 23 rakaat. Nanti saya ngimami ke sana 20+3 nanti. Nah, itu kan sesuatu yang tidak ini ya, semua punya dasar gitu kan ya. Tapi beda dengan yang beda agama. Itu sudah beda lah, beda penyikapan ini ya. Termasuk kepada Syiah misalkan ya. Syiah itu kan bukan Islam gitu kan ya. Dia pengkhianat gitu ya, harus kita ini. Tapi kalau sudah sama dulu ya ini yang intinya sama kan, tetap sama, tetap bersahadat, tetap Allahnya sama, Rasulnya sama ya. Sudah kita saling menguatkan aja dan jangan saling menyalahkan gitu ya. Kalau saya waktu di Lombok itu ya akhirnya pakai kunut gitu kan. Malah saya nggak pakai kunut. Tapi di sana ya pakai kunut. Nah, ini kan saingan aja. Makanya modal pertama adalah apa? Yaitu cari persamaannya. Cari persamaannya. Jangan cari bedanya. Kalau cari bedanya nggak akan ketemu. Kalau persamaannya insya Allah nanti pasti ada titik-titik yang bisa kita sinergikan itu. Mungkin gitu Ustaz Walik. Matur Mas Said. Alhamdulillah. Ini Pak Gino mau tanya lagi tuh, Pak Gino. Udah angkat tangan. Iya, monggo. Pak Gino, dipersilakan Pak Gino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin bertanya Ustaz Akhir. Tadi kan ada gimana? Salah satu anggota ya toh, yang tadi katanya nikung itu ya, itu maaf penyelesaiannya secara halus atau secara tegas bagaimana itu Ustaz? Itu sangat sulit diselesaikan loh Ustaz. Menyakitkan. Terima kasih. Monggo. Iya. Pak Gino sering kalau ditikung sudah gitu kayaknya ada. Pak Gino, kalau sudah gitu ya kita cerai aja Pak Gino. Kok begitu sih? Enggak, kita kan sama-sama enggak enak kalau begitu Ustaz ya toh. Mau agak ditegasi nanti dikira ini. Pokoknya yang jelas itu nanti akan timbul saling menjelekkan itu Ustaz kalau kita sampai pisah. Nah, itu mohon pencerahan Ustaz. Karena sering terjadi itu Ustaz. Monggo. Gini, permasalahannya ada dua Kak Gino. Permasalahan tikung-menikungnya ada dua. Prinsip atau non-prinsip. Oh, gitu. Prinsip itu ya kita sudah berhubungan dengan akidah ya. Dengan sesuatu yang menipu. Itu kan prinsip ya. Tapi kalau hanya berbeda masalah tadi, ya furuk tadi, hanya cabang aja. Soalnya sama, tapi karena berbeda kunut dan jak kunut, maka dia itu sok-sok marahnya karena akhirnya dia membuat satu langkah yang lain. Tapi ini kan rak penting gitu nih. Nah, kalau yang terkait dengan dia menipu, dia berbohong misalkan ya, ini prinsip ini harus ada ditegasi. Dengan apa ya? Dengan sikap kita. Di Jogja kan pernah begitu saya ngalami, sudah sama-sama kumpul nih, asik nih, jalan. Tapi ternyata dia membawa gerbong sendiri untuk dia punya kepentingan ya, mengambil yang kita selama ini kita bina, dia ambil. Dia berbohong sama kita. Akhirnya ya kita tegasi, sudah lah, gini kita jalan sendiri-sendiri aja lah. Kita masih ada KUA ya kita bercerai aja. Udah cukup, kita nggak ada urusan lagi. Ya udah, akhirnya kita batalin sudah. Karena mungkin itu yang lebih baik ya, karena itu tadi bahwa dalam saya sampaikan di awal tadi, dalam satu sinergi ini kalau sudah niatnya nggak lurus ya akan begitu terus. Ini mungkin dia salah niat di awal, dia memang nggak baik sama kita gitu. Jadi harus kita tegasi Pak Gino ya. Enak nggak enak itu kan jiwanya Pak Gino yang masih orang Jawa gitu. Cobalah jadi orang Sulawesi Pak Gino yang bisa tegas. Enggak, begini loh Ustaz. Kan kadang loh Ustaz, kalau sudah ada teman dalam suatu organisasi begitu ya toh,
kita ini mau maju, dia itu seakan-akan tetap mau ambil peran. Kita mau umpama ya. Umpama kalau di dalam berdakwah di organisasi, umpama di masjid begitu ya. Kita mau panggil ustadz yang ini, katanya nggak boleh, yang itu nggak boleh. Kayaknya dia kayak sentimen atau bagaimana begitu loh Ustadz. Padahal kalau dilihat backgroundnya itu dia berilmu, tapi nggak tahu di dalam hatinya itu ada apa gitu. Jadi teman-teman yang memang sekiranya memang kayak lillahi ta'ala itu agak terkendala begitu loh Ustadz. Nah itu bagaimana baiknya, apa kita keluarkan dari organisasi atau bagaimana? Kalau diomong-omongi ya dia itu kayak ngeyel gitu istilahnya gitu. Dia kayak nggak mempan dikasih tahu, kalau yang ngasih tahu itu cuma sekelas-kelas ya teman-teman gitu. Nah, itu Dia jabatannya apa Pak Gino? Ya kalau boleh dibilang dia itu ya kayak ustadz umpama di masjid ya, di dalam satu masjid itu ustadz. Tapi dia bukan bukan dalam organisasi, bukan. Ya cuman ustadz gitu aja. Jadi kayak takut disaingi kalau kita mau mengambil ustadz dari luar begitu loh. Begitu. Wah, menunggu sampai ada yang memanggil itu. Repot. Iya, kan agak susah Itu kan gitu loh. yang terjadi. Ya, kalau misalkan itu kan bahasa saya ya, mungkin bahasa lapangan ya, ini wong kolot gitu kan ya, wong ya, angel betul sekali. Wong kolot ya. Nah, nyikapinya ya menunggu detik-detik umur itu. Rotok kasar ini ya. Cuman kan nggak bisa lagi. Mau apa gitu. Saya dulu kan di masjid itu pernah ngelola masjidnya kampung gitu ya. Ternyata di situ orangnya masih banyak yang kolot. Ya saya kan malah jadi bahan fitnah gitu. Wah iki akhirnya piye malah ngundang Ustadz kayak wonge sopo gitu. Kayak kira kepentingan opo lama dicurigai itu. Akhirnya saya keluar dari situ. Saya nggak kuat dan saya mengeluarkan diri dari situ. Ini mungkin mereka sudah punya makom yang lebih tinggi gitu. Akhirnya saya belum sampai makomnya untuk seperti itu. Akhirnya saya keluar. Takutnya malah menjadi permasalahan yang lain. Akhirnya keluar dari situ. Nah, itu sikap saya ya. Karena di lapangan dengan bahasa kita ini kan beda ya Pak. Harus memang lapangan tuh ya bicaranya sing iso dilakoni ya. Nek luwih tegas meneh ya iki nek ireng-ireng nek putih-putih gitu. Jadinya enak gitu itu. Mungkin bapaknya itu apa dibikinkan masjid sendiri Pak Gino. Dan wilayah enggak aneh juga ya mungkin ini sulit diatasi ini loh yang begini. Kalau di kampung biasa sih begitu. Iya. Oke, terima kasih. Atau mungkin ada baik, atau mungkin ada tanggapan dari Ustadz Nurholik barangkali pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Apa ya? Kalau orang Jawa itu mati nek dipangku. Aksara Jawa artinya orang Jawa itu atau orang tua itu butuh pengakuan sebenarnya teman-teman. Butuh pengakuan, butuh dihormati juga. Karena kalau kita ketika ada berbeda pendapat langsung dipatahkan, itu akan mematahkan semangat dia berjihad juga. Jadi perlu diakomodir. Jadi istiqomah itu ada dua teman-teman ya. Istiqomah antara dia ikhlas sama istiqomah tamak itu beda. Jadi kalau istiqomah betul-betul istiqomah, dia apapun yang terjadi tetap berjalan. Tapi kadang orang-orang itu istiqomahnya satu, istiqomah nggak mau diganti ya, gitu. Jadi teman-teman kalau mencoba seperti itu tidak perlu berkonfrontasi, diambil titik temunya. Kalau dia itu sudah berjuang lama di daerah itu, jangan langsung diganti karena itu juga tidak baik. Perlu perlu diperbaiki. Contoh dulu di lingkungan kami itu sudah ada kiai sepuh yang selalu ngajar kitab sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian datang kami yang masih muda, itu orang bilang sopo sih Nurholik tuh, sopo sih ini gitu. Moco cacile kok anak kecil kok moco kitab gitu. Akhirnya
Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan, kami datangi ke beliau, bilang, Pak Yai, kita mau ada acara seperti ini, mau baca kitab seperti ini. Pak Yai mau baca kitab enggak gitu. Ketika Pak Yai nggak mau baca kitab, tanya kira-kira yang pantas baca kitab siapa Pak Yai gitu. Jadi kita tidak tidak mengambil panggungnya beliau. Kita tidak mengambil ranah beliau. Kita pintar-pintar mengambil hatinya. Karena kalau hati orang sudah patah sekali, ya itu agak susah. Lebih baik kita yang didolimi daripada kita yang mendolimi. Mungkin teman-teman jika berdakwah di lingkungannya masing-masing, sinergisasi penting banget, betul yang katakan Ustaz Ahid. Kita harus sesuai dengan adat kita, sesuai dengan itu. Dan yang penting juga adalah kita juga menghormati orang yang sudah lebih awal berkhidmah di situ. Mungkin itu Mas Fajar. Saya ini sambil ngomong anak nih. Masya Allah. Ya Pak terus. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Rini. Sebentar. Ini istri saya berarti ya. Jadi begini Ustaz Ahid, bagaimana adab kaidah kita terhadap mitra yang non Muslim dalam bermitra bisnis itu? Bolehkah kita bersinergi dengan mereka? Monggo, silakan Ustaz. Ya, wah ini tekan fikih Sanur Khalik ini lebih memahami. Saya tuh nggak sampai segitu ya. Ya selama yang ya kan bermuamalah itu kan paham saya ya, bermuamalah itu kan boleh gitu kan ya. Tapi yang nggak boleh kan ketika urusannya sampai akidah. Nah, mungkin kajian muamalahnya perlu lebih dalam. Mungkin Sanur Khalik ada jawaban mengenai ini. Saya nggak berani lebih jauh ini. Saya intinya nek muamalahnya tidak kaitan dengan akidah, hanya jual beli itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan sudah sampai ke hal-hal yang sifatnya akidah ya, itu mungkin perlu ditinjau lagi lebih dalam. Mungkin gitu ya. Sanholek mungkin membantu jawab, Ustaz. Masya Allah. Oke. Makasih Mas Ahid. Teman-teman, ini memang dasar dari ajaran kita itu adalah 4 ya untuk pengambilan hukum itu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Rasul SAW, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Dalam mengambil keputusan ini tidak bisa diambil dalam satu sumber saja. Contoh pertanyaan adalah apakah boleh kita bermuamalah, bersinergi dan berhubungan dengan non-Muslim? Kita coba apakah di Quran itu ada larangan atau perintahnya. Ternyata ada. Apa perintahnya? Jika contoh ketika orang tua kita non Muslim, beliau menyuruh kita untuk tidak beriman, nah kita tetap harus menghormati beliau, berbuat baik dengan beliau, walaupun kita berbeda pendapat sama beliau. Kemudian di hadis, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersinergi dengan warga-warga Madinah pada waktu itu. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau membuat piagam Madinah, yaitu suatu fakta perjanjian antara penduduk Mekah, penduduk Madinah yang non-Muslim, Yahudi, Kristen dan lainnya agar membela Madinah ketika diserang. Ini adalah fakta integritas yang dilakukan Rasulullah dengan umat non-Muslim. Jadi apakah diperbolehkan kita berhubungan dengan non-Muslim? Boleh sekali. Di muamalah pun juga boleh sekali. Karena agama itu ada segi-segi toleran dan intoleran, teman-teman ya. Jadi dikatakan agama itu jika dia ada 3 sisi. Sisi pertama adalah sisi akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah muamalah. Dalam sisi akidah sama sekali tidak boleh ada toleransi. Baik. Dalam segi akidah tidak ada toleransi sama sekali, teman-teman. Ketika kita sudah bilang Allah satu, ya Allah satu, nggak boleh ada toleransi yang lain.
Kemudian kalau yang kedua ibadah ini sebagian ada toleransi, ada perbedaan dalam bermazhab dalam beribadah. Yang ketiga muamalah ini adalah 100% toleransi baik dengan non muslim atau yang lainnya. Jadi ketika kita bermuamalah secara Quran dia sudah ada dasarnya, kemudian berdasarkan sunnah hadis mereka juga sudah ada contoh dari Rasulullah, dari muamalah pun juga, dari ijma juga dan kias pun juga ada. Jadi secara hukum bermuamalah dengan non muslim itu boleh-boleh saja dan tidak ada batasan di situ. Hanya saja kita sebagai seorang muslim tetap menjaga akidah kita. Jangan sampai akidah dan keyakinan kita tergadaikan dengan perjanjian itu. Mungkin Mas Aid punya pengalaman dengan kerjasama non muslim ketika mungkin ada relawan di daerah yang mungkin dia non muslim, itu boleh-boleh saja membantu korban bencana yang dia non muslim gitu. Itu mungkin. Itu Mas Fajar. Alhamdulillah semakin tercerahkan pertanyaan dari Mbak Rini gitu. Kemudian untuk Mas Eko Purwanto, silakan bisa langsung bertanya Betul Sulahid. Mas Eko, dipersilakan. Kalau belum online, lanjut ke pertanyaannya Pak Asep Budiman. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Salah satu kendala yang terjadi dalam sinergisitas adalah ketidakmampuan tim dalam berkolaborasi dan bersinergi satu sama lain. Karena kemampuan delivery setiap orang berbeda-beda. Sehingga masih harus terus diingatkan secara berulang-ulang agar dapat tercipta kinerja yang harmoni antar bagiannya. Untuk hal seperti ini, baiknya seperti apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam bersinergi, semisal faktor karakter diri yang cenderung introvert. Silakan Ustaz Ahid. Ya teman-teman, jawabannya Pak Kiai Nurholik itu tetap iso detail ya. Saya itu belajar lapangan, pengalaman lapangan. Ini kita itu kan mau begitu, mau bersinergi itu yang terapkan namanya terdidik dan terpimpin gitu kan. Orangnya masih mau dididik dan dipimpin enggak? Itu pokok. Jadi kalau dia masih mau dididik dan dipimpin itu sudah jadi modal. Karena bisa diarahkan. Kalau dia sakar PDW gitu kan ya. Kon ngalor malah ngidul ya, kon ngidul malah ngalor misalnya enggak sesuai dengan perintah kita. Nah, ini menjadi kendala juga. Jadi masing-masing orang punya potensi. Itu sangat kita apresiasi gitu ya. Nah, memang kemudian harus kita pilah-pilah ya. Jadi potensi dia itu di apa? Misalkan dia kalau di teras dakwah itu kan ya, dia bisanya saya sampaikan tadi, dia bisanya di wilayah MC ya. Maka dia jangan sampai masuk ke wilayah konsumsi gitu. Ini beda ya, bingung nanti. Nah, kemudian yang wilayah yang lain ketika dia itu punya potensi di media ya. Ya udah dia maksimal di situ. Nah, supaya nanti apa? Supaya nanti akan maksimal semuanya. Nah, kolaborasi kemudian saling mengerti satu sama lain ini yang harus dijaga memang. Karena kita sudah dalam satu lingkup satu organisasi gitu ya. Ya tinggal itu tadi. Kalau misalkan dia masih mau dididik dan dipimpin, ya kita bikin peraturan-peraturan yang itu sifatnya menjadi jembatan untuk saling ketemu ya, jembatan saling bisa jalan sendiri-sendiri antar divisi, nggak saling saling menyalahkan gitu kan ya. Tapi kita punya jembatan ya, bahwasanya ketika memang ada aturan ini ya ini nggak boleh dilanggar. Kalau antum begini berarti antum sudah melanggar secara wilayah kerjanya, bahasanya gitulah. Gampangannya kayak gitu, tapi memang lapangan tuh ya kadang kita harus dawa ususe gitu ya kalau di bahasa Jawanya itu ya. Ya jembar ngapura nih.
Karena ya namanya orang gitu. Yang kita kelola itu kan SDM ya, manusia gitu. Bukan kita ngelola apa benda mati gitu. Jadi dia itu akan naik turun juga. Kadang angel ya. Kadang gampang gitu kan ya. Kadang kalau pas apa namanya momennya juga akan klik gitu. Nah, yang menguatkan di situ maka harus ada namanya kekuatan ruhiyah. Nah, ini ruhiyah ini yang perlu dijaga juga. Karena kalau ruhiyah ini satu sama lain ini nggak nyambung gitu, nggak punya amalan-amalan khusus yang harus dijaga, maka kadang ya namanya bisikan syaitonir rajim itu kan ya halus-halus gitu ya, nggak sadar kita tuh kalau ada bisikan begitu, akhirnya terjadi persesaan, terjadi prasangka, terjadi omongan pergunjingan, terjadi inilah itu terus dikuatkan dengan amaliyah. Maka di SBC itu kan ada namanya grow spiritual gitu kan ya. Ini kan wilayahnya sudah wilayah untuk menguatkan satu sama lain. Biar ketemu itu loh. Kalaupun tidak usul ternyata ketika lakoni kok podo ya, tapi antara sakit podo. Itu bisa begitu. Karena kekuatan ruh itu luar biasa. Ketika Allah sudah memberikan satu klik di antara kita itu wis nggak perlu ngomong kadang wis nyambung rosone gitu. Nah, mungkin itu Kang Fajar. Masya Allah. Ini kalau orangnya karyawan kita katakanlah atau tim kita itu ketemunya setelah menjadi karyawan gitu ya Kang ya. Ada nggak kira-kira kemungkinan dalam tahapan awal misalkan pas perekrutan kah seperti itu perlu apa ya, ada syarat-syaratnya seperti apa agar nantinya bisa pada saat bersinergi itu, berkolaborasi itu bisa berjalan sesuai dengan visi seperti itu. Apakah ada syarat atau mungkin pas perekrutan karyawannya seperti itu misal? Ya, saran saya memang dalam awal perekrutan harus kita tegaskan secara prinsip misalkan ya. Antum sholat enggak? Sholatnya piye? Subuh jam piro gitu. Itu penting gitu. Subuh jam piro? Aku subuh anu ya, Pak. Di jamak karo duha misalkan. Masya Allah. Karo duha dijamai piye? Itu sudah enggak jelas ini. Nah, ini perlu ditanyakan. Antum ngasih gimana ya? Itu di awal-awal begitu pendekatan kita lebih ke ruhiyah itu sebenarnya lebih enak gitu kan ya. Karena kalau namanya skill itu yang saya pahami ya, skill itu bisa lah ketika dia sudah senengannya ya otak-atik di online, senengannya ini ya berarti dia punya skill di situ. Nah, tinggal kita olah aja nanti. Apakah di-upgrade dengan pelatihan dengan apa? Insya Allah bisa gitu. Karena masih manusia dan masih bisa berpikir. Tapi kalau ruhiyahnya sudah kurang gitu ya. Nah, sholat kayak gitu, apalagi ya. Sholat aja dia meninggalkan, apalagi kita. Gitu. Masya Allah. Baik, dengan Mas Eko Purwanto, apakah sudah bisa bertanya langsung? Dipersilakan dari Bali. Jika masih belum hadir, lanjut ke pertanyaan Mas Iswa. Bismillah, Afwan, dalam bersyirkah adakah adab dan syaratnya, Ustadz? Syirkah. Silakan, Ustadz. Wah, ini Pak Kiai gini, jelas gini. Aku random ilmunya aku. Nggak akan menjawab ini, saya nggak tahu ilmunya ya. Pak Kiai Norolik ini lebih paham beliau, wes. Pak Kiai, monggo tolong. Masya Allah. Silakan Ustadz Norolik. Gimana? Syirkah, adab dan bersyirkah. Ya. Bersyirkah. Jadi syirkah itu teman-teman juga harus tahu dulu ya konsep syirkah itu apa. Syirkah itu artinya berserikat, bersekutu. Dan bersyirkah pun dia juga banyak macam-macamnya. Ada mudharabah atau yang apa dari yang lainnya. Jadi harus ada kaidah fikih yang dipahami dulu. Kalau syirkah itu seperti apa, bagaimana mudharabah seperti apa. Kalau kita syirkah, kita mengumpulkan dua modal, kemudian kita bekerja semuanya, itu ada aturannya masing-masing. Jadi teman-teman juga harus mengetahui kaidah-kaidah dasar fikihnya. Jika teman-teman bersyirkah dengan orang, maka dari awal sudah harus ada akadnya. Akadnya adalah saya salah satu kita hanya sebagai pemilik modal, rasul mal, atau satu orang dari kita menjadi mudribnya, pelaksananya,
atau kita semuanya jadi Rasul Mal, kita punya modal yang mudribnya pelaksananya orang lain. Itu harus dijelaskan dari dulu awal dan bagaimana bagi hasilnya dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Jadi adab itu nomor satu dari akad. Akad itu bisa dirubah, akad bisa dibatalkan, akad bisa dimodifikasi lah dalam artinya seperti itu. Tapi untuk adab itu agak susah karena itu tergantung kitanya ya. Selama akad dari mudorobanya, akad dari hutang piutangnya itu terlaksana dengan baik, ya insya Allah dengan baik. Tapi jangan sampai prinsipnya permasalahan dunia itu memutuskan silaturahmi kita. Kadang jeleknya kita itu menganggap bisnis itu segala-galanya. Jadi ketika kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan pernah kata Pak Mas Said di tikung itu kita memutuskan tali silaturahmi itu nggak boleh. Jadi ketika ada perselisihan, ada ketidaksamaan, bahkan kita ditipu pun tetap harus kita bersilaturahmi dengan baik, dengan tidak boleh ada dendam, karena kita ngapain dendam nanti di akhirat ini kan ketika masuk surga itu di pintu surga ada screening. Di screening itu semua orang yang punya sifat-sifat jelek, semua orang yang punya dendam itu dihilangkan. Jadi daripada nanti kita punya dendam nanti di akhirat dihilangkan, mending sekarang nggak usah didendamkan. Apakah kita pernah ketipu? Saya pernah di dunia travel itu sering banget ketipu. Dulu saya pernah ditipu itu tiket jamaah sekitar 300 juta. Itu yang nipu siapa? Temen sepondok saya, pernah sekamar, pernah sekelas gitu. Terus apakah marah? Ya marah boleh karena tidak sesuai akad. Tetapi itulah akhlak kita bermain di situ. Boleh dia punya masalah, tapi kita nggak boleh kita harus berhubungan, tetap juga harus berbaik sangka. Karena manusia itu kata Umar bin Khattab, jangan nilai orang itu baik sebelum mereka dicoba dua hal, masalah uang dan wanita. Jadi kalau kayaknya baik nih, satu balik pecian terus atau apa, jangan dibilang baik dulu, dicek dulu. Kalau saya dicoba masalah wanita dan uang itu lulus ya bisa dikatakan baik. Tapi kalau dicek di tes keuangan sama wanitanya nggak lulus ya nggak baik, itu kata Sayyidina Umar. Jadi apa adabnya? Adabnya adalah mendahulukan tali silaturahmi. Kalau suudzon gimana Ustaz? Suudzon selama belum terjadinya perkara itu wajib. Ya, suudzon sebelum terjadinya perkara itu wajib. Apa itu? Contoh untuk dia tidak lari dengan uang kita, dibuatlah perjanjian yang mengikat. Itu suudzon kita. Tetapi ketika sudah terjadi ya kita nggak boleh suudzon. Contoh lagi, kalau malam kan pintu rumah kita ditutup ya. Ada nggak yang waktu malam pintu rumahnya nggak ditutup? Nggak ada. Kenapa kok ditutup? Kenapa kok ditutup pintu rumahnya? Suudzon ya itu. Suudzon ke siapa? Ke maling kan? Betul. Nah, boleh itu wajib karena belum kejadian. Tapi ketika rumah kita kemalingan nggak boleh suudzon. Jangan-jangan rumah depan tangga depan rumah yang nyuri. Jangan-jangan itu nggak boleh. Jadi boleh suudzon dan wajib ketika sebelum terjadinya perkara. Begitu. Jadi akad nomor satu, tapi lebih utama adalah adab. Tetap tali silaturahmi. Jangan sampai ketika terjadi perselisihan kita nggak bicara selama itu, nggak boleh. Tetap harus seperti keluarga lagi. Kalau ada masalah tetap dibicarakan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akad dibicarakan baik-baik. Karena Allah itu lebih menyukai as-sulhu, lebih menyukai suasana yang damai daripada perselisihan. Jangan mudah-mudah memutus tali persaudaraan, jangan mudah-mudah memutuskan tali silaturahmi. Jika itu dikhawatirkan, ya insya Allah tetap dijalin kontek-kontekan, tetap itu yang selama tidak berhubungan dengan hal-hal yang berbau keuangan gitu. Moga Mas Fajar, ampun. Ini kok Mas Ahid ngelempar ke saya terus ini, mau pelanggaran ini. Ya tak dulu nek pikir-pikir enggak tahu saya. Insyaallah.
Ini saya lanjutkan Ustaz. Ada pertanyaan dari Mbak Nurhaini dari Kupang. Izin bertanya, banyak organisasi yang membuat kegiatan amal berbagi sembako untuk fakir dan anak yatim. Tapi saya kurang nyaman berada dalam lingkungan itu. Saya lebih nyaman melakukan sendiri, mengunjungi dan menyerahkan sendiri. Bagaimana itu Ustaz? Lebih nyaman sendiri daripada melalui organisasi atau komunitas gitu. Baik, nah ini saya manin jawab, Holek. Nah, jawab dulu. Masya Allah. Teman-teman, jadi apa fungsinya organisasi? Salah satunya adalah untuk menjembatani supaya tidak ada prasangka tadi ya. Jadi misalkan kayak infak misalnya, kita serahkan kepada sebuah lembaga ya. Ketika dia menyerahkan mengalokasikan ke yang membutuhkan gitu kan, maka di situ yang tampil adalah sebuah lembaganya itu, dan itu menjadi salah satu nilai mungkin ya, ketika ini dilakukan oleh siapa gitu. Tapi bisa aja itu tidak begitu ya, kita mengambil sikap untuk memberikan sendiri sesuai dengan apa yang kita nilai bahwa itu memang membutuhkan. Ya, saya rasa itu nggak ada fikih-fikihnya itu kita nggak ada gitu. Untuk itu nyamannya aja, karena ini sifatnya kan memberikan kepada orang lain. Misalkan diberikan kepada yatim, nah yatimnya yang mana gitu kan ya. Mungkin diberikan ke saya boleh tuh, saya yatim ya. Masya Allah. Ya, nggak ada secara fikihnya. Bahkan urusan zakat gitu ya. Jadi kemarin kita ada pelatihan zakat. Itu pun zakat itu ada yang satu perusahaan yang zakatnya besar. Kemudian bertanya kepada lembaga zakat. Ini zakat saya itu berapa ya perusahaan saya itu ya? Oh, sekian puluh juta Pak. Sekian ratus juta Pak. Oh ya, makasih ya. Tak saya salurkan sendiri zakatnya. Itu pun kita nggak bisa kemudian, jangan Pak, kita lewat kita saja. Nggak boleh itu. Adabnya nggak boleh begitu. Karena memang boleh begitu menyalurkan sendiri itu. Tapi kalau kita besar ininya ya, zakatnya itu kan. Jadi mungkin akan kerepotan juga ketika akan memilih-milih yang bisa menerima gitu kan. Misalkan kita harus nyari anak yatim, ya target kita paling tidak 100 lah. Kita nyari kemana ini? Kalau sendiri kan susah ini. Belum tentu kita ke satu panti asuhan itu dapat segitu. Tapi kalau dilembagakan itu kan tinggal kita minta tolong aja, nanti minta dokumentasinya ya. Ya insya Allah nanti kan akan ada sinergi di situ itu. Jadi para penyalur zakat ini lebih punya data yang validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita sendiri kadang kita juga tertipu dengan orang yang kemudian tidak tahu dia ternyata mampu. Kita melihatnya dia nggak mampu, tapi ternyata dia mampu ya. Mungkin data-data begitu kan kita nggak paham. Nah, saya kira tidak masalah setelah ketika mau sendiri atau lewat lembaga. Mungkin gitu Kang Fajar. Oke. Berarti kalau kita misalkan tadi bertanya kepada Pak RT, Pak RW itu juga mungkin bisa ya Ustaz ya. Artinya dalam lingkup RT tersebut yang kurang mampu seperti siapa saja seperti itu. Lalu kita bisa salurkan langsung gitu ya. Ya, itu sama seperti Teras Jawa lakukan ya. Ketika kita mau memberikan ini sembako itu ya setiap bulan, kita validasi datanya kemana ini? Yo ke Pak RT yang paling dekat dengan warga gitu. Akhirnya kita data itu ada 66 RW ya satu kelurahan lah, kita ambil 300-an itu nama janda yang kita kasih untuk sembako itu. Tapi datanya dari si Pak RT ini. Nah itu bisa menjadi validasi yang paling dekat atau seorang ulama misalnya, seorang guru, seorang ustadz gitu ya, mungkin juga punya data-data begitu ya. Ustadz Nurholik misalkan di daerah Ustadz gimana masih banyak mungkin punya data yang valid juga gitu. Nah, orang-orang yang terpercaya ini yang bisa kita jadikan satu pintu untuk mengetahui kondisi di sekitar. Itu Kang Fajar.
Siap, alhamdulillah. Dari Mas Kasidi Jogja, manfaat lewat lembaga lebih merata dan menghindarkan rasa. Tunggu barangkali mau ikut ngobrol-ngobrol dengan kami, Mas Kasidi, dipersilakan. Kang Kasidi. Kang Kasidi. Masya Allah. Baik, mengingatkan kembali kepada teman-teman, barangkali yang belum mengisi absen, dipersilakan mengisi absen. Betul. Adakah yang masih mau resen? Baru jam 6 lebih 40 ini. Mau bertanya lagi, boleh ya Ustaz ya? Monggo. Siapa Gino? Oke, kalau boleh saya mau bertanya lagi, tapi ini mungkin Ustadz Nurholik harus memberikan jawaban sedikit mungkin ini. Karena ada masalah fikihnya sedikit kalau ini. Mohon siap-siap ini. Begini Ustadz, dalam satu organisasi ya, umpama ya, kita mau membangun sebuah masjid, di situ jelas dalam organisasi itu sudah terpilah-pilah ya Ustadz. Ada seksi pengawas, ada tukang belanja, dan lain sebagainya. Ya, salah satunya di situ itu tuh ada yang kebetulan ada yang penjual bahan bangunannya, Ustaz. Nah, ada penyedia bahan bangunan maksudnya. Nah, di situ boleh dibilang tergolong Ustadz juga, maksudnya orang dalam juga. Nah, dalam satu prakteknya Ustadz, ada satu sisi lain, ada yang dia tidak ada, artinya itu dia tidak menyediakan umpama pasir, itu harus disediakan oleh orang lain gitu ya Tat. Nah, tapi dalam prakteknya itu Tat, memang semua pembelian lewat dia Ustaz, lewat itu tadi yang penjual bangunan. Nah, dari penjual pasir ini tadi 400.000 boleh dibilang begitu, tapi dia sama penjualnya itu di-up menjadi 500.000 Ustaz. Tapi dia tidak musyawarah ataupun berembuk sama teman-teman. Artinya ini kayak keuntungan untuk dia, tapi kan untuk pribadi Ustaz. Nah, ini mohon maaf. Kalau yang begini ini sifatnya bagaimana dalam memutuskan ya Ustaz? Itu maksudnya itu sah atau bagaimana ini Ustaz? Mohon ini dijelaskan Ustaz. Penting loh Ustaz. Lah itu kan sinergitas saling menguntungkan Pak gitu. Gimana Ustaz ya? Ya itu Pak Gino bantu ya bentar itu. Ini kok kayak Zoom kita kok kayak reuni OYC 5 ini. Apa sudah ingin segera ketemu apa? Ayo. Ada Pak Sony juga dia, alhamdulillah. Ya. Ini ada kajian fikih tentang ini. Jadi ada bahasul masail atau pembahasan fikih tentang masalah seperti ini teman-teman. Jadi sekarang kan marak ini. Marak apa? Marak boleh enggak orang berjualan tapi dia menawarkan jualannya ini untuk Jumat berkah. Contoh nih, saya punya jualan apa namanya? Jualan makanan. Kemudian saya bilang ke Kak Mirda beli ke saya saja untuk Jumat berkah. Nah, itu ada sebagian pendapat mengatakan itu tidak boleh. Karena apa itu akan mendatangkan fitnah. Maka disarankan ketika ada seperti itu kita ngambilnya dari orang luar untuk menghindari fitnah juga dan rezeki yang lain. Sebenarnya ketika ada pembangunan seperti itu ya ketika akad muamalahnya itu sudah terhindar dari 4 hal. Yang pertama adalah halal barangnya, kemudian terhindar dari gharar. Gharar itu dia jual beli yang tidak jelas. Kemudian dia terhindar dari maisir, judi, dan terhindar dari riba, maka transaksinya sudah halal, Pak Gino. Ya. Contoh dia ngambil dari lain itu. Kalau memang harganya di-up tanpa persetujuan dari teman-teman, ya itu secara sebenarnya masih sah ya, masih sah. Cuma dia adabnya
adabnya aja yang kurang. Seharusnya diomongkan lebih dulu. Nah, kalau kita mengetahui itu seperti mana, kalau kita mengetahui itu betul ya wajib kita untuk menegurnya. Tapi kalau memang itu ternyata tidak benar ya kita harus klarifikasi dulu, harus tabayun dulu. Jadi secara itu sudah sudah sah sebenarnya. Tapi kalau secara amalannya dirasa kurang kurang baik ya dijelaskan lagi, karena fikih itu pada prinsipnya adalah mencoba menghindarkan perselisihan di masyarakat. Jika perselisihan itu bisa diredamkan tanpa kehadiran fikih itu juga enggak masalah. Contoh lagi ketika hukum waris. Hukum waris faraid itu kan untuk mempermudahkan saja. Ketika orang tua sudah membagikan waris hartanya sebelum meninggal ya tidak perlu ada hukum waris lagi gitu. Jadi bicara ini bagaimanapun ya harus diomongkan dulu baiknya seperti apa. Jangan sampai dibicarakan di belakang. Ini kayaknya Pak Gino pengalaman pribadi ini. Enggak, karena dalam prakteknya Ustaz ada pengawasnya yang protes gitu loh, tapi mendatangi dia langsung. Ini kok harganya beda-beda begitu. Kalau sudah terjadi itu artinya enggak halal itu ya Ustaz. Kalau sebelumnya sudah ditegaskan bahwa prosedur pemesanan seperti ini, ketika dia melewati prosedur itu ya jelas salah, harus ditegur. Tapi secara muamalah barang yang sudah dibeli itu halal, tidak ada jual belinya tetap halal. Pak, perlu diomongkan lagi ada nggak prosedur pembelian barangnya yang terlewati gitu Pak? Oke, terima kasih banyak loh Ustaz. Sudah jelas ini. Alhamdulillah. Gurunda, barangkali mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Menyimak, Masya Allah, kajian luar biasa ya. Pak Gino lagi di mana itu Pak Gino? Maaf ini Kot, lagi di Car Free Day Kot, tapi hujan jadi di dalam mobil. Oh, kelihatan kayak di mobil. Car Free Day pakai car Pak Gino. Pakai Car Free Day kok pakai mobil? Namanya Car Free Day harusnya bebas mobil di dalam mobil ini. Di dalam mobil. Itu secara fikih itu udah nggak bener itu. Iya. Ya memang sahabat semua. Jadi relevan dengan materi OYC kemarin ketika kita bahas tentang adab. Jadi tinjauannya kenapa dibahas dua? Karena fikih itu hukum dan adab itu adalah etik. Nah jadi kalau kayak case yang baru ditanyakan sama Pak Gino, secara fikihnya sudah boleh, tapi secara adabnya yang nggak kena. Jadi maka ya contoh misalnya sederhananya ketika orang sholat, nah, contoh sholat itu ternyata ada orang yang sholat cuma pakai celana saja, nggak pakai baju, memang celananya gombor menutupi pusar sampai di bawah mata kaki. Secara fikih sudah sah sebenarnya, tapi secara adab ketika dia punya pakaian yang lebih baik ya sebenarnya masih kurang pas. Jadi bisa dilengkapi dengan adabnya, karena kita bertemu Allah ya kita usahakan dengan pakaian yang terbaik kecuali memang tidak ada. Nah jadi memang ada hal-hal yang bisa kita tinjau dari aspek fikih dan ada yang harus ditinjau juga dari aspek adabnya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan Pak Gino, ya mungkin fikihnya sudah sah tapi adabnya yang kurang. Nah itu mungkin pembelajaran kita. Maka kita harus paham dua-duanya. Kita harus belajar ilmu tentang fikih dan juga kita belajar ilmu tentang ya. Nah dua ini yang penting. Jadi teman-teman OYC 6 ini kan banyak juga nih. Ini PR ini selesai tuh, PR tentang adab itu. Sudah selesai belum nih teman-teman nih? Banyak sekali itu. Insyaallah barakallah teman-teman semua. Saat akhir semoga ilmunya menjadi ilmu yang manfaat jariah dan juga manfaat buat umat ya. Bahagia saya ngikutin kajian-kajian subuhnya. Ini sangat masif sekali dan juga sangat manfaat buat kita semua. Saya juga belajar banyak ini menyimak dari kemarin-kemarin. Tafadhol dilanjutkan Mas Fajar. Ya, betul. Baik, untuk Mas Eko dari Bali, apakah masih berkesempatan? Saya kasih kesempatan untuk bertanya kembali, silakan. Atau dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau yang bertanya.
Dari teman-teman OYC 6 silakan yang sedang ada PR tentang adab. Monggo Mas Iswa Hasaniruddin, silakan. Orang abab ya. Adab. Nih Pak, saya off kamera. Mungkin ini saya Ibu Iswa, Pak, bukan Pak Iswa. Mohon maaf. Silakan Ibu. Mungkin ini adabnya kurang bagus Pak ya, karena off kamera. Tapi minta maaf karena saya kurang fit. Jadinya saya off kamera. Saya mau nanya langsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Semoga pagi ini alhamdulillah karena diberikan waktu kesempatan untuk bertalibul ilmi. Semoga di bulan Ramadan kita dilimpahkan rahmat hidayah, anak-anak soleh soleha, Pak Ustaz semua sampai menanyakan kenapa tadi langsung saya nanya tentang adab. Karena sebenarnya saya punya ini sedikit Pak, sebelum saya ikut OYC 6 kemarin, ada teman saya, kebetulan Ustaz saya itu rencananya mau bersyirkah sama saya Pak Ustaz kebetulan saya properti Pak, jadinya mau kerjasama dalam hal pengelolaan tentang lahan saya. Yang saya mau nanyakan itu kemarin Pak itu masih dalam proses belum ada kata-kata iya atau tidaknya karena ada yang sedengar dari coach Gurunda kemarin itu kalau mungkin bagusnya kalau bersirka nanti pada saat selesai katanya mungkin kalau nggak salah ya itu seperti itu. Jadinya saya berpikir saya kan coachingnya itu yang usaha saya itu, jadinya saya berpikir gimana ya adabnya ngomong terhadap guru saya juga itu termasuk Pak Ustaz saya supaya enggak ini. Pertanyaan pertama itu, kedua apakah saya salah Pak atau gimana kalau misalkan saya putuskan dulu daripada beliau mengharap. Karena sudah terjadi pertemuan yang ketiga kalinya untuk membicarakan ini, tapi finalnya belum. Itu kurang lebihnya seperti itu dulu. Minta maaf kalau ada kata-kata yang ini, kekurangan dari saya, asalnya dari saya sendiri. Kata yang baik asalnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tauhid. Saya dulu Mas Fajar karena itu pertanyaannya berkaitan dengan kemarin. Bu Iswa, insyaallah yang statement saya mengenai teman-teman jika ingin bersirkah coba selesaikan OYC dulu itu berlaku untuk sesama peserta OYC. Jadi kalau sama peserta OYC saran saya adalah sirkahnya nanti ketika sudah selesai. Kenapa? Karena selama proses OYC itu di situ kita akan dipersaudarakan, antum akan mengenal, safar bareng, terus Anda akan juga antum akan latihan-latihan di dalam banyak simulasi. Nah, dari sana antum akan lihat karakter, sifat, dan juga perilaku, adab, akhlak dan seterusnya. Antum bisa lihat. Nah, barulah nanti setelah mungkin pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-12 bahkan setelah selesai dari Champion Camp ketika mau bersirkah, insya Allah semoga itu lebih langgeng dan lebih baik karena sudah mengenal. Tapi kalau yang sifatnya di luar dari OYC sebenarnya tidak masalah gitu. Jadi artinya terus menunggu dari OYC selesai gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau di luar dari OYC apalagi sama misalnya orang yang sudah kita kenal, kita tahu karakternya, adabnya, akhlaknya, maka sudah bisa memutuskan. Karena salah satu landasan dari kita bersirkah, sirkah ini seperti kita mencari istri. Jadi artinya atau mencari suami. Tidak hanya berbicara tentang skill, tapi juga kita berbicara tentang kecocokan gitu. Kecocokan antara kita dengan partner sirkah kita. Banyak kejadian ya, secara bisnis mungkin skillnya sudah baik, tapi karena secara kecocokan belum cocok, banyak sirkah juga yang akhirnya di tengah jalan bermasalah. Maka saran saya kalau sudah memang ada wacana 3 kali ketemu, salah satu cara yang mungkin baik bisa dilakukan adalah salat istikharah. Istikharah apakah sirkah itu akan membawa kebaikan atau membawa keburukan. Dan kalau memang sudah dari istikharah sudah mantap dan memang tidak ada kata-kata yang
dirasa menyalahi, tadi sudah seperti disampaikan sama Ustaz Nurholik tentang di dalam akad itu tidak ada riba, gharar masyir, sudah aman semua, dan secara bisnis kita sudah klik, ya tafadhal kalau mau dilanjutkan, tidak harus menunggu selesai OIC. Yang nunggu selesai OIC jika mau bersirkah sesama peserta OIC, karena di dalam konteks SBC, di dalam lingkup SBC, jangan sampai teman-teman bersirkah di SBC sesama teman ber-SBC, tapi akhirnya menjadi tidak baik hubungannya karena sirkahnya bermasalah, dan itu sudah terjadi di banyak komunitas, sehingga saya menjaga di SBC dah dekat dulu, kenal dulu, nanti kalau mau sirkah nunggu selesai, biar apa, biar sudah saling mengenal. Nah mungkin itu dari saya, mungkin kalau Ustaz Ahid ataupun Ustaz Nurholik mau menambahkan, tafadhol. Baik, monggo Ustaz Ahid barangkali mau ditambahkan. Wah, nah, sirkah aja. Mungkin jawaban dari Coach tadi sudah apa namanya, bisa secara jelas gitu ya. Tinggal kita praktekkan aja. Gitulah. Ustaz Nurholik barangkali mau menambahkan. Monggo dilanjut mohon Mas Fajar. Ini kalau ada pertanyaan lain silakan dilanjutkan. Kalau enggak nanti bisa langsung ke Mas Ahid nih. Oke, untuk Mas Ahid bisa disimpulkan untuk penutup pada hari ini. Siap. Baik, teman-teman sekalian, saya hanya menyampaikan 4 hal yang perlu diperhatikan dalam sinergitas ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah luruskan niat. Yang kedua, saling percaya. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang keempat, jangan menikung. Nah, ini penting. Karena itu akan menyakitkan. Itu aja Kang Fajar dan teman-teman. Ada kurang lebih maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Ahid untuk materinya pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasaran pada teman-teman yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada Bu Lilis sampai sembari masak gitu ya. Masya Allah, sembari ngikut Zoom. Keren. Sehat selalu teman-teman semua, sahabat semua. Semoga berkah usia, usaha, puasanya lancar. Semoga kita semua sama Allah diterima amal ibadah selama Ramadan. Ya, ketemu lagi besok. Besok ada ya, belajar ya. Insya Allah saya tes. Oh gitu ya. Baik, ketemu besok ya. Karena siapin materi untuk besok. Karena pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya. Salam Pak Gino. Jogja. Salam Mas Agung. Tadi mau saya WA lo ini lo. Lanjut Japri. Oke, kalau ke Jogja kabar-kabar lo yo. Ya, betul. Kayaknya Solo bisa buat pertemuan ke-13 ini, OIC 5. Iya toh katanya Jogja toh Pak Fajar. Mau saya agenda ke Jogja loh ini. Fajar OIC 5.